Hai, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel Haja Pandini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haja Pandini dari Prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 2011310019 dari Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari mata kuliah penulisan naskah dan produksi berita media elektronik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul penyajian berita. Mari simak dan dengarkan penjelasan dari saya. Nah, yang pertama ini ada Squid atau Squid News adalah sebuah berita yang disusun dalam waktu-waktu yang berbeda dan berurutan. Itulah Squid News. Lazimnya sekuensi disampaikan untuk menginformasikan perkembangan satu topik berita. Squid News merupakan salah satu cara menyiasati berita panjang yang mesti disampaikan pada pendengar radio dengan gaya sekilas, dengan pendek atau ringkas. Namun, ingat, dalam setiap segmen berita topik utama, berita harus terus diulang, menyusul perkembangannya agar pendengar yang ketinggalan berita pertama tidak kebingungan ketika menyimak kelanjutannya. Dan yang kedua ada Crosskeyless, yaitu kumpulan headline atau lead berita berisi pokok-pokok terpenting yang disajikan dalam durasi singkat. Biasanya congratulate atau kronik merupakan atau merangkum berita pada periode waktu tertentu dalam satu item kronik di durasinya tak lebih dari 15 detik. Nah, yang selanjutnya ini ada sport news. Ini jenis berita yang dibuang sayang. Kadang-kadang ada saja informasi yang tidak aktual namun penting dan menarik untuk diketahui oleh pendengar. Informasi semacam ini ditampilkan dalam bentuk sport news, bukan string atau hard news. Apabila berita hard news diikat oleh aktualitas dan karenanya memang harus disampaikan secepat mungkin, sport news dikemas sedemikian rupa sehingga beritanya dapat disampaikan tanpa terkait oleh aktualitas. Dan gaya bahasa sport news juga berbeda dengan string news yang lugas, tajam, dan kronologis. Oke nih, nah sudah yang terakhir. Yang terakhir ini ada reportage atau live coverage. Selain disajikan dalam bentuk informasi terolah seperti web, aktualitas, dan lain-lain, berita juga dapat disampaikan dengan cara melaporkannya secara langsung ketika peristiwa tengah berlangsung. Inilah live reporter atau live reportage atau live coverage yang kerap disebut siaran langsung. Live reporter merupakan salah satu mahkota radio. Kelebihan radio dalam kecepatan menyampaikan berita sambil membawa suasana liputan ke ruang-ruang pendengar. Berwujud dalam reportase langsung atau live reportage, reportase langsung punya kelebihan lain. Lewat reportase langsung, pendengar dihubungkan langsung dengan peristiwa yang tengah terjadi, dan pendengar dalam derajat tertentu dilibatkan dalam hiruk-pikuk peristiwa yang pernah berlangsung. Reportase langsung sering digunakan untuk meliput insiden, musibah, kecelakaan atau bencana yang tengah terjadi. Nah, reportase paling sering dilakukan untuk jenis peristiwa semacam ini, dan reportase dalam hal ini melaporkan peristiwa dan perkembangannya, entah itu perkembangan kondisi korban, upaya penyelamatan, penanganan,
khusus, hukum, dan lain-lainnya. Oke guys, itulah tadi penyampaian dan pemaparan materi dari saya Haja Pandini. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.